Saya bicara alasan historis dulu ya. Dan sebetulnya alasan historis ini juga merupakan sebuah apa namanya yang menjadi sebuah kebanggaan secara universal, bahwa orang-orang Arab adalah orang-orang yang sangat berbangga dengan keturunan. Orang-orang Arab itu adalah orang-orang yang sangat membanggakan keluarga gitu, sehingga mereka berusaha betul untuk memelihara yang namanya keluarga besar mereka. Kan itu misalnya sekarang ini kita mendengar ada keluarga Saud, ya kan? Itu keluarga Saud itu contoh saja bagaimana sebuah keluarga itu adalah sebuah kebanggaan. Dan begitulah kira-kira bangsa Arab secara umum. Di zaman Nabi SAW ada dua suku yang sangat populer dan dianggap sebagai suku terbaik. Suku Quraisy itu dianggap sebagai suku terbaik. Dan dalam suku Quraisy ini ada dua klan lagi yang dianggap sebagai klan tertinggi. Satu namanya Bani Hashim, yang kedua adalah Bani Umayyah. Nah, Bani Hashim ini yang paling tinggi dari semuanya adalah Muhammad SAW. Nah, sehingga ketika Nabi Muhammad dianggap tidak punya anak keturunan, itu menjadi ejekan. Karena keturunan itu dianggap sebagai sebuah kemuliaan bagi mereka. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi dengan memberikan anak keturunan, walaupun dia tidak punya anak laki, memberikan anak keturunan lewat putrinya Siti Fatimah alaihissalam, yang kemudian ditegaskan dalam Al-Quran. Dan kemudian secara realitas juga begitu, secara faktanya anak-anak Nabi ini lahir terus dari keturunan Siti Fatimah, dan semua mereka berbangga menisbahkan dirinya sebagai keturunan Fatimah dan keturunan Rasulullah SAW. Mungkin Anda pernah mendengar misalnya kisah Karbala. Dalam kisah Karbala itu terjadi peperangan antara keturunan Nabi Imam Hussein dengan keturunan Bani Umayyah Yazid. Dan mereka merasa bahwa mereka sudah bisa menghabisi keturunan Nabi Muhammad lewat Imam Hussein. Dan ternyata setelah peristiwa Karbala tetap saja anak keturunannya itu bertambah banyak, bertambah mulia, bertambah hebat berjuangnya dalam membela Islam dan seterusnya. Imam Ja'far Shadiq alaihissalam sempat pernah ditanya. Dia bilang, bagaimana katanya faktanya, realitasnya, bahwa keturunan Nabi itu dibunuhin pada waktu itu. Bukan hanya 1-2 orang, puluhan, ratusan. Bahkan katanya ketika Hajjaj bin Yusuf, salah seorang penguasa Bani Umayyah pada waktu itu, dia berkuasa, dia telah membunuh puluhan ribu, bahkan ratusan, ribuan dari keturunan Nabi. Sehingga katanya ketika dia mati, dibuka penjaranya, dan dilihat dalam penjara itu adalah anak keturunan Rasulullah SAW. Sakingnya mereka berusaha untuk menghabisi anaknya Muhammad SAW. Nah, ketika ada orang bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq, bagaimana katanya ini? Kok mereka dibunuhin di mana-mana tapi tetap saja ada gitu. Nah, terus Imam Ja'far ya berbicara sesuai dengan standar orang-orang Badui. Dia mengatakan begini, coba kamu pikir, coba kamu lihat katanya. Mana yang lebih banyak dibunuh, kambing atau anjing? Dibilang kambing dong. Kambing kan setiap saat disembelih, ya kan? Di mana-mana orang nyembelih kambing, nggak pernah terdengar orang sembelih anjing. Di mana-mana kambing orang sembelih jumlahnya, apalagi kalau sudah masuk musim haji dan sebagainya. Tapi subhanallah, walaupun kambing lebih banyak disembelih daripada anjing, tapi faktanya kita melihat di dunia ini kambing lebih banyak daripada anjing. Kenapa? Karena kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada binatang itu. Nah, itu kira-kira alasan historis dan alasan historisnya lah ya, faktanya begitu. Kalau Anda bertanya rasionalnya apa, filosofisnya apa? Kok keturunan Nabi ini
dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat, sampai hari kiamat. Kenapa? Untuk menjaga agama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Anak keturunannya itu pasti punya sebuah kecintaan kepada apa yang ditinggalkan oleh kakek neneknya lebih daripada yang lainnya. Mereka akan meneruskan perjuangan kakeknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Misalnya saya kasih contoh, misalnya ada 4 pejuang besar di Timur Tengah yang semuanya dipimpin oleh anak keturunan Nabi Muhammad, anak keturunannya Siti Fatimah. 1, Imam Khomeini rahmatullah alaih. Dia sayyid dan dilanjutkan oleh Ali Khamenei yang juga seorang sayyid. Di Irak ada namanya Sayyid Sistani yang sudah tua, dia keturunan Sayyidina Hussein, keturunan Sayyidah Fatimah yang terus berjuang bagaimana mempertahankan negerinya dan membangun Islam dan sebagainya. Di Libanon kita dengar ada orang bernama Sayyid Hasan Nasrullah, juga begitu dari keturunan Siti Fatimah. Di Yaman ada Sayyid Abdul Malik Al-Houthi, juga keturunan Siti Fatimah. Dan banyak habaib-habaib yang memang keturunan Siti Fatimah alaihissalam yang kemudian mengajarkan agama ini ke seantero dunia ini. Nah, jadi itu salah satu alasan rasional dan filosofisnya kenapa mereka dipelihara, dengan harapan merekalah yang terus mengibarkan bendera Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.